Halo teman-teman, ya hari ini saya mau memberikan ide tentang membuka bisnis atau ide-ide buka buka usaha dengan budget yang terbatas, yaitu dengan dana 1 juta saja teman-teman bisa membuka usaha. Nah, saya mendapatkan artikel ini dari Google ya. Jadi ini mungkin bisa membantu teman-teman yang sedang mau merintis usaha ya, kan akhir-akhir ini kan banyak pemutusan PHK, banyak perusahaan yang mengakhiri kontrak kerja ya, dengan ekonomi Indonesia ini yang lagi nggak baik-baik saja. Nah, saya memberikan ide ini ya, siapa tahu membantu ya. Oke teman-teman, berdasarkan artikel ini yang udah saya baca, dengan modal 1 jutaan ada beberapa pilihan usaha yang bisa kamu pertimbangkan. Berikut ada ide-idenya. Modal awal dengan potensi keuntungannya. Nomor 1, jualan makanan dan minuman skala kecil. Idenya ada gorengan. Di dalam gorengan itu ada bermacam-macam makanan ya, ada bakwan, tempe, mendoan, cireng, ya, apa tahu bulat apa. Kemudian nasi uduk atau nasi kuning porsi kecil. Kemudian minuman segar, es teh, es jeruk, atau cemilan kekinian, makaroni pedas, keripik. Nah, perkiraannya tuh bahan baku awal 300 sampai 500 ribu. Peralatan sederhana, wajan, kompor portabel bisa, kemudian termos, lalu ada itu perkiraannya 200 sampai 400 ribu. Bisa memanfaatkan yang sudah ada yang ada di rumah, bisa dipakai juga. Untuk kemasan itu kisaran 100 sampai 200 ribu untuk budgetnya ya, untuk bungkusnya doang ya. Oke. Potensi keuntungannya tergantung lokasi dan harga jual. Bisa mendapatkan keuntungan 20% sampai 50% dari modal. Nah, tentu kita harus pintar-pintar mencari lokasi yang strategis buat teman-teman ya. Jadi di dekat perkantoran, sekolahan, area ramai, di alun-alun, apa di mana gitu kayak ya. Nah, tipsnya fokus pada kualitas rasa, kebersihan, dan harga yang bersaing. Bisa dimulai dengan sistem pre-order atau berjualan di sekitar rumah atau kontrakan atau kompleknya. Nomor 2, jasa laundry atau kiloan. Ide menerima cucian kiloan dari tetangga. Ya, tetangga, kalau teman-teman punya tetangga ya, oke, kita promosi lah ya, pakai selebaran gitu. Nah, itu modal awalnya itu deterjen, pewangi, pelicin. Itu budgetnya 100 sampai 200 ribu. Timbangan. Nah, timbangan untuk nimbang itu baju-baju yang kotor itu budgetnya harganya tuh 50 ribu sampai 100 ribu. Terus keranjang cucian 50 ribu sampai 100 ribu. Setrika, kalau udah punya ya nggak usah. Untuk setrika harganya 200 sampai 400 ribu. Untuk biaya promosinya spanduk sederhana dan brosur kita keluarkan untuk budget 100 sampai 200 ribu untuk brosur. Potensi keuntungannya bervariasi, namun dengan modal kecil fokus pada volume. Keuntungan per kilo bisa berkisar
antara 3.000 sampai 5.000 ya. Jadi teman-teman per kilo mendapatkan keuntungan kisaran 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, tipsnya juga teman-teman bisa ini untuk menawarkan antar jemput untuk menarik pelanggan, jaga kualitas cucian lebih bersih dan ketepatan waktunya. Nomor 3, reseller atau dropshipper produk. Ya, reseller atau dropshipper produk itu apa? Itu menjual produk orang lain tanpa perlu menyimpan stok. Jadi teman-teman jualin produk orang lain tapi tidak usah menyimpan barangnya itu di rumah. Ya, itu macam-macam, bisa pakaian, aksesoris, produk kecantikan, atau barang unik lainnya. Modal awalnya biasanya kecil atau gratis. Pakai data untuk promosi online 100.000 sampai 200.000. Contoh produknya jika perlu promosi tergantung jenis produk. Potensi keuntungannya, keuntungan per produk bervariasi tergantung supplier. Fokus pada promosi yang efektif melalui media sosial atau marketplace. Pilih supplier yang terpercaya dan memiliki produk berkualitas. Pelajari teknik pemasaran online yang efektif. Nomor 4, jasa jahit dan permak pakaian skala kecil. Nah, ini itu meliputi menerima jahitan sederhana atau permak pakaian dari tetangga atau kenalan ya, teman-teman, dari teman kampung, teman komplek, teman kontrakan. Nah, itu yang punya baju sobek-sobek, nah itu bisa. Modal awalnya benang, jarum, kancing, resleting. Itu perkiraan budgetnya 50 sampai 100.000 ya. Kemudian gunting kain meteran. Nah, itu untuk budgetnya 50.000 sampai 100.000. Kemudian yang paling mahal ini mesin jahit. Mesin jahit itu nyari yang second atau yang murah-murah saja teman-teman. Jika belum punya, bisa cari yang second. Ada yang harganya 500.000 sampai 800.000 ya. Teman-teman nyari sih mahal di pasar luar itu, di Jatinegara banyak itu nih. Nah, itu nyari yang bekas-bekas aja banyak gitu, nggak ada nyampe 1 juta rupiah. Potensi keuntungannya ini, wah, tarif permak pakaian cukup bervariasi tergantung tingkat kesulitannya. Jadi makin sulit itu harganya semakin mahal. Nah, keuntungannya bisa dihitung dari per baju, per item, ya, per celana. Nah, tipsnya itu tawarkan hasil jahitan yang rapi dan berkualitas. Jadi teman-teman dapat orderan ini, nah teman-teman kasih jaminan nih, kasih kepercayaan. Ya ini kasih kepercayaan, kasih keyakinan. Ini kalau menjahit baju di tempat saya, nah ini bisa mantap ini hasilnya. Nah, jelas. Kemudian nomor 5, jasa titip beli. Itu termasuk menawarkan jasa untuk membelikan barang tertentu sesuai permintaan pelanggan. Misalnya oleh-oleh ke Jakarta, barang dari marketplace. Modal awalnya biaya transportasi awal 100 sampai 200.000. Pakai data untuk komunikasi 50 sampai 100.000. Potensi keuntungan menentukan tarif jasa titip per item atau persentase dari harga barang. Bangun kepercayaan dari pelanggan, komunikatif, dan tepat waktu dalam memberikan barang.
Nah, kemudian nih beberapa hal yang perlu dipertimbangkan teman-teman: riset pasar, dari kebutuhan dan preferensi calon pelanggan di sekitar lokasi teman-teman ya. Kemudian lokasi berjualan makanan atau laundry, lokasi yang strategis itu penting teman-teman. Kemudian promosi, manfaatkan media sosial dan jaringan pertemanan Anda untuk mempromosikan usaha teman-teman. Kemudian ini yang penting, manajemen keuangan. Catat setiap pemasukan pengeluaran untuk mengontrol keuangan usaha. Kemudian legalitas teman-teman, kalau membangun suatu usaha, nah ini harus resmi teman-teman ya, harus ada legalitasnya. Untuk usaha skala kecil biasanya memerlukan izin khusus. Namun penting untuk mengetahuinya. Jika usaha berkembang, tentu izinnya juga berbeda. Dan yang penting ketekunan dan kesabaran. Memulai usaha membutuhkan waktu dan kerja keras. Jangan mudah menyerah. Dengan modal 1 jutaan, kamu perlu memilih jenis usaha yang paling sesuai dengan minat. Jangan takut untuk memulai dari skala kecil dan terus belajar sampai usaha kamu berhasil. Itu sekian tips dari saya untuk membantu teman-teman dalam memberikan ide-ide, solusi-solusi dengan modal 1 jutaan. Oke, semoga sukses ya teman-teman. Mantap.